Ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga jamaah kajian hikam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagian awal dari hikmah yang ke-13, di mana bagian awal ini Al-Imam Ibnu Athaillah menyampaikan pesan kepada kita, sebuah pertanyaan yang mungkin menyentuh pikiran kita dan diri kita. Beliau bertanya, kaifa yusyriqu qalbun, bagaimana hati itu akan bersinar, bercahaya, sedangkan gambaran-gambaran makhluk-makhluk Allah ini muntabi'atun, nempel, lengket, tercetak fi mir'atihi, di dalam cerminannya, di dalam cerminan hatinya, di dalam bayangannya, ya, di dalam pikirannya, di dalam setiap penglihatannya. Maka ini sebuah ungkapan yang kita bahas kemarin, bahwasanya akan menjadi penghalang hati seseorang itu kuat takwanya, kuat cahayanya, kalau seandainya ya ditutupi, dihalangi dengan perkara-perkara dunia, keinginan-keinginan dunia, akan terhalangi semua. Dan kita kemarin sudah membahas bahwasanya perkara-perkara dunia ini ya macam-macam lah yang ada muncul dalam kita, baik benda-bendanya ataupun tujuannya. Ya, seperti saya sering bertanya, kemarin saya bertanya, apa yang paling besar cita-cita kita ini antara dunia dengan akhirat? Contoh, lebih kepengen populer, lebih kepengen kaya, atau lebih kepengen takwa? Itu contoh saja. Kadang-kadang kita ini punya sifat begini,
Aku ni mana nak bersyukur. Rezekinya belum ada. Aku ni mana bersyukur, ya. Mungkin bahagianya belum. Padahal kalau dibalik, bersyukurlah maka akan bahagia. Ya. Karena kenapa kita berpikir mendahulukan bahagia dulu baru bersyukur? Kenapa kita berpikir kaya dulu baru bersyukur? Karena dalam kacamata kita, dalam pandangan kita, untuk bersyukur itu dapat dulu tujuan kita, ya, dapat dulu keinginan kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kepada kita ini sesuatu yang mohon maaf kadang-kadang kita minta diberi. Contoh, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, kita sudah dikasih oleh Allah modal dari mulai akal kita, otak kita belum bisa berpikir. Kaki kita yang gagah bisa tegak, semua anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Ini padahal salah satu syarat kita sudah bisa bersyukur. Apalagi kalau kita bersyukur, kita lahir alhamdulillah, kebanyakan kita ini lahirnya sudah disambut oleh orang tua yang lengkap. Oleh orang tua yang lengkap. Kalaupun salah satunya meninggal, alhamdulillah kita ini terlahir dari hasil pernikahan yang sah. Coba lihat, sekarang ini banyak mereka yang terlahir dari pernikahan yang tidak sah. Itu nikmat. Kenapa? Secara sah kita punya nasab. Secara sah kita punya nasab. Dan itu bagian daripada kehormatan. Tidak bisa dipungkiri. Kita ini kalau nak nyari menantu pasti nanya, siapa bapak kau? Siapa keluarga kau? Tidak bisa dipungkiri. Pak Yul nanti menikahkan anaknya pasti nanya, mana keluarga kau, dari mana asal kau, bawa dulu keluarga kau ke sini. Loh, itu kemuliaan. 4 kemuliaan kata Nabi. Apa yang pertama? Ya. Kecantikan, ketampanan. Ini modal. Makanya jangan heran kalau wong tuh kepengen apa? Wak Pendi ketingok ganteng. Ya. Sekarang ini lah Wak Pendi tidak perlu mikir itu. Dulu nak nyetil dulu. Benar tak Wak? Sepatu dak galak nian dak rapi itu, agak malu. Lah itu memang modal yang Allah berikan. Ya, itu sudah fitrah manusia. Makanya wajar manusia dengan manusia itu pasti saling nengok fisik. Istri kita nengok kita juga. Man bakal lubang hidungnya sih kok mikir ya. Itu Nabi yang ngomong, bukan Fahmi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan itu dinikahi karena apa? 4 perkara. 1 li jamaliha. Kita nak nengok dulu fisiknya mana. Yang kedua baru li nasabiha. Apa? Keturunannya. Galau-galau kita, baik mertua lanang maupun mertua tino, wong mano nak, keluarga mano tuh nak, siapa bapaknya, mak mano ibunya. Nah itu semua nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita ini lahir ada keturunannya. Yang ketiga apa? 5 liha. Ditengok, pasti ditengok wong. Apalagi Pak Yul punya anak betino, ya, Pak Ari punya anak betino, ya. Ketika ada yang melamar, nak ditengok gawiannya apa? Hartanya apa? Sudah fitrah manusia. Tidak mungkin juga wong tua nginjui anaknya dengan siapa? Dengan wong yang tidak punya langkah modal. Kadang-kadang yang ditengok itu bukan tabungannya, gawiannya, sumber rizkinya. Oh itu sudah fitrah. Tapi jangan lupa ada yang keempat. Apa? Lidiniha. Nah ini yang terkait dengan agamanya nih. Hatinya, akhlaknya, ibadahnya. Karena kenapa konsep ibadah, konsep agama ini selalu menjadi hal yang utama? Mohon maaf. Ya, Pak Taufik bisa bertanggung jawab sama istrinya sampai saat ini. Itu karena modal apa itu? Kalau bukan karena modal agama, tidak kemungkin.
Tidak mungkin. Karena manusia ini ada tanggung jawab yang dia hanya bertanggung jawab kepada siapa? Dedikasi dirinya sendiri. Dan dedikasi itu tidak kemungkin kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia bertanggung jawab. Itulah agama. Ya. Coba sekarang ini kita sholat nih. Tanggung jawab sama siapa? Sama wali kota. Tidak kemungkin ini. Tanggung jawab sama siapa kita nih? Kira-kira. Ustaz Yunus datang ke pengajian ini. Tanggung jawab sama kepala perusahaan. Tidak kate. Maka kalau kita punya anak betino dikasihkan sama orang yang di dalam dirinya tidak kate nilai apa? Tanggung jawab. Kalau tanggung jawab sama kita bakal mati. Pas kita mati, macam mana? Maka ini penting. Nilai-nilai agama ini penting. Nah, tapi kadang-kadang nilai agama yang keempat ini kalah oleh pandangan apa tadi? 3 yang di depan tadi. Cantik, fisik, nasab, ya kan? Yang berikutnya apa? Harta. Kalah nih yang keempat nih kadang-kadang. Ya. Kalah kadang-kadang. Cuma ada anekdot kawan aku. Kau milih yang soleha dulu atau yang cantik dulu? Wah, karena sok-sok ngamalkan hadis tadi. Wah, tentu milih yang soleha dulu. Kalau aku yang cantiknya dulu. Kenapa? Cantik itu permanen katanya. Kadang dipikir-pikir oleh akal lah bener bulo. Oke? Nah, tahu Marso, ngapa kita seilmu jadi? Itulah kita. Ya, jadi, bagaimana hati ini akan bercahaya, bisa melihat sesuatu, sedangkan dia terhalang dengan apa? 3 perkara yang apa tadi? 3 perkara yang tadi itu. Ketampanan, apa tadi itu? Nasab, sama seperti kita. Nak nengok emas, dihalang oleh apa? Oleh rumput di pucuknya. Oleh apa tadi? Oleh tumbuhan di pucuknya. Tapi sayang, dia tidak pakai sinar hati untuk melihat apa? Ada emas di dalamnya. Makanya manusia itu, mereka yang ahli tambang perlu alat yang pandangannya tidak terhalang oleh gambaran-gambaran pucuk. Alat. Kenapa? Alat inilah yang bisa menembus pada tujuan yang sangat mendasar yang ada di dalam tambang tadi. Maka alat yang dipakai oleh Allah untuk menemukan sesuatu yang di luar di luar pandangan manusia itu apa? Itulah yang disebut dengan hati. Istafti qalbak. Cuma hati ini akan sulit menembus menembus tujuan utama tadi kalau poin-poin dunia ini begitu lebih besar daripada ini contoh kita kan lebih menggunakan logika kita, lebih menggunakan logika kita. Ini aku kasih contoh dikit. Jadi Mang Fitri, dulu ada bapak-bapak alhamdulillah aku manggilnya lah sudah punya modal tabungan haji untuk uang duo. Ya. Aku sama Tino kau. Woi, bagus. Alhamdulillah. Insyaallah minggu depan lah daftar. Ya, pengajian lagi minggu depan, ketemu lagi dengan dia. Macam mana lah jadi daftar? Belum sempat daftar. Kenapa? Ini kemarin ketemu dengan kawan, dia tuh pemodal pasir. Jadi macam mana? Dia nganjuk hitungan. Sekarang ini punya duit sekian, bisa haji wong 2. Ini kalau modalkan dulu, bisa haji wong 5. Aku bilang,
duit dua modal ini sudah pasti bisa wong dua. Bisa nambah wong tiga itu kan masih estimasi. Ngapa dak wak daftarkan dulu? Kaget baru cari modal yang lain. Wak pikir-pikir secara hitungan caknya masuk nih. Di modal kenyo menimbang rosi. Subhanallah. Ya, dak lama. Ami dak masuk nak. Ya. Wak dak jadi lagi ngelanjut pasir ngapo? Dak kena caknya. Sekarang yang untuk wong luar lebih kurang, tinggal untuk wong siko. Nah inilah Wak. Kenapa? Lebih menggunakan apa? Hitungan akalnya sama pandangan matonya daripada apa? Isyarat hatinya. Padahal kalau dia yakin modal ini daftar ke haji dulu, pasti ada jalan lain untuk modal yang lain. Nah itu contohnya. Kenapa? Pandangan hati, cahaya hati ini tidak dipakai sinarnya, sering kalah dengan apa? Pandangan akal. Maka kemarin kan syair yang saya sampaikan, pandangan mata selalu menipu, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan nafsu itu tidak berhenti itu melulu. Pandangan akal selalu tersalah. Sering sesuatu yang kita akal-akali jadi apa? Salah. Pandangan hati itu yang hakiki, tapi dengan syarat jika hati itu bersih. Maka salah satu yang menghalang apa? Hati ini apa? Selain tujuan-tujuan dunia tadi, kotoran yang kita lakukan dari maksiat-maksiat, ya. Dari dosa-dosa. Nah, sekarang saya akan sebutkan apa yang membuat pandangan hati ini menjadi terhalang oleh hal-hal dunia, ya, hal-hal dunia, terutama hal-hal dunia di sini bukan yang halal, tapi apa? Hal yang diharamkan oleh Allah. Baik, anwaul intiba' salasah, yang menyebabkan perkara-perkara dunia itu lengket dalam diri kita ada 3 sebab. Awaluha, yang pertama, bitariqil i'tiqad wal istinad, dengan cara berkeyakinan dan bersandaran. Kita ini pasti punya ini kalau keyakinan dan kesandaran. Contoh, aku nih tidak dapat rezeki, aman tidak begawi. Itu contohnya. Ya. Mak mano aku nak dapat duit, inilah kerja aku. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kita lengket dengan dunia itu gara-gara apa? I'tiqad kita sama apa? Terlalunya bersandar kita dengan apa? Sesuatu yang hanya bernilai dunia. Hal ini kalau kita tempelkan kepada keyakinan yang benar akan jadi benar, kata Syekh Ahmad Zarruq. Ya. Tapi kalau kita tempelkan kepada hal yang salah, akan jadi apa? Salah. Contoh, kita punya keyakinan, punya sandaran, tidak masalah. Aku nih kalau bukan karena Allah, ya, kalau bukan karena petunjuk Allah, mungkin aku tidak begawi di sini. Nah itu yang benar. Jangan dibalik. Aku kalau tidak karena begawi di sini, hati-hati. Tapi yang benar itu apa? Alhamdulillah aku ini berkat petunjuk Allah begawi di sini, dan berkat petunjuk Allah begawi di sini aku dapat rezeki. Itu yang benar. Tapi kalau tidak mah ini, nah hati-hati ini. Nah, bahasa i'tiqad ini yang kita harus beneri. Maka i'tiqad kita yang salah, penyandaran kita yang salah akan melahirkan apa? Kesalahan. Nah, kesalahan ini karena berdasarkan keyakinan, lengketnya luar biasa. Contoh, ngapa ada wong yang mau tidak mau kadang-kadang harus ke dukun terus. Karena bisa jadi dia mengawalinya dengan salah. Ya. Iya. Kenapa? Di mana? Iya, kemarin tuh manjur nih dukun ini nih. Caknya kurang sajen. Akhirnya ditambah. Nah, sebab ini contoh
Ini yang pernah terjadi dengan Fahmi di Mazra'illah dulu masih kecil. Di belakang Mazra'illah itu ada sawah. Setiap nak panen ada sajen. Apa namanya tuh? Betik. Nah, betik. Nah, itu tuh mereka tuh mantan-mantan kalau tuh. Karena kawan-kawan Fahmi di Mazra'illah dulu. Ya. Nah, Marso tahu, dulu ayah punya anak-anak yatim. Budi, siapa dulu ya? Eko, banyak anak-anak yatim ayah. Jadi aku tuh dari belakang rumah tuh masuk sawah, pasti ketemu tuh ayam bakar yang goreng besar tuh, ada orek-oreknya, ya. Mereka ini nanya, kak, cak mana nih? Makan, sikat, lemak pula uji mereka tuh. Ya, namanya ayam dimasak. Aku dah, apa kata dia? Kak cak mana? Gak perut kami sakit, aku yang jamin. Dia yang makan, aku yang jamin. Nah, mbah yang di belakang dulu lupa pula aku namanya, mbah yang punya sawah, tempat Mang Israfil punya kolam tuh. Nah. Mbah siapa dulu di situ? Ya, dah usah disebut. Ayo dem. Ya. Nah, pas sajennya habis, apa jadi dia? Mi, sajen mbah diterima. Waduh, muat. Itu tuh karena keyakinan. Karena apa? Tidak terpikir untuk dipaling wong, apa dimakan wong. Wah, kalau mah itu mbah, sajen lagi besok mbah. Tidak lama, kelang berapa hari, ada lagi sajen itu. Anak-anak yatim ayah nanya lagi, kata mana laju? Nah, yang ketiga ngomong lagi, Mi, hai caknya, sajen ayah, sajen mbah nih, diterima nian. Iyalah juga bagus. Nah, yang ketiga masang lagi, dia ngintip. Nggak tahu rombongan kami yang makan itu. Akhirnya ngadu lah dia sama ayah. Kami ditiria, dasar anak Pak Saiful, maling sajen. Ya kan? Ya. Nah, itulah contoh. Kenapa? Ketika sudah menjadi keyakinan, di sini yang akan menjadi lengket. Nak lepas, sulit. Nak lepas itu apa? Sulit. Sesuatu kalau sudah terlalu jadi keyakinan, sulit. Nah, tapi keyakinan ini kalau ditempelkan kepada yang benar, itu yang benar. Aku nak doa dulu, aku nak istikharah dulu, aku nak minta petunjuk apa? Orang tua dulu, aku nak minta doa orang tua dulu. Kalau jadi keyakinan, Wak, itu benar. Tapi kalau yang salah, contoh, aman ndak nyogok, susah zaman main ini. Kenalah jadi apa? Keyakinan, ya. Nak nyalon mendak kati duit, ndak jadi. Tuh jadi keyakinan. Jadi Pak Hari nak nyalon-nyalon baik. Jadi ndak jadi, serahkan sama Allah. Ya. Jadi kalau Mas Didi nak nyalon, ndak usah mikiri duit ada apa tidak. Nyalon baik. Tapi kadang-kadang jadi keyakinan yang salah. Mendekati duit, ndak jadi ini. Nyalon baik. Kalau memang niatnya baik, dipikirnya pasti bukan jadi, ndak jadi. Aku berusaha membuat cita. Apa Pak Taufik? Wah, semangat nih kalau itu. Nyalon. Tuh. Jadi, contoh, nyuruh anak kita tes PNS. Terserah, jangan jadi pikiran. Keyakinan kita apa? Nah, keyakinan seperti inilah yang membuat hati kita tidak bisa bercahaya. Gitu. Wah, berdagang nih, aman ndak di tempat yang rame, aman ndak di tengah wong yang rame, ndak jadi. Pondok Ari Salah ini mikir rame ndak rame, tidak terbangun-bangun. Karena biasanya pesantren itu justru terbangun mulai dari tempat yang dah rame itu pesantren. Gontor, ujung kampung, bahkan ndak katik manusia dulu di situ. Tebu Ireng, justru tempat wong yang berdosa. Tapi kadang-kadang karena sudah jadi keyakinan, dem membuka toko di sini, lokak mecot. Padahal rizki Allah itu
datang kepada siapa baik. Pahmi kemarin Mang Rosik ke pasar Senen di Jakarta. Masuk pasar Senen itu pasti wong kepengen lapak yang paling depan. Ternyata lapak paling depan belum tentu dicari wong. Karena wong punya prinsip nak nengok dulu. Masuk dulu, malah belanja di lapak yang paling ujung. Nah, tidak percaya. Buktinya aku nengok barang di depan, tidak aku tengok. Anak masuk dulu. Di tengah, tidak masuk. Di tengah, tidak tahunya harga itu cocok di ujung. Nah, tapi kadang-kadang kita karena sudah keyakinan, akhirnya apa? Timbul sesuatu yang mestinya benar, jadi apa? Tidak terpikir oleh kita. Maka hati-hati dengan selalu punya keyakinan yang salah. Makanya tanamkan sama diri kita, sama anak-anak kita, nah usaha yang keras, doa yang keras. Kenapa? Allah yang menentukan. Ya, itulah. Karena kan kita jangan memberikan apa? I'tiqad dan istinad yang salah sama anak-anak kita. Kalau sudah i'tiqad, ya Allah. Contoh bela, kalau ada yang merokok di sini, aku tuh begawi mendak merokok, pening kepala aku, kurang konsen. Nah itu i'tiqad itu namanya. Minta maaf ya kalau dia ngerokok di sini. Ya. Kalau tidak kati, alhamdulillah. Ya. Entah Mang Israfil tidak lagi hanya merokok. Ya. Tidak. Ya. Tuh. Ya. Sama seperti kita konsep apa? Konsep berobat ke dokter. Konsep berobat ke dokter itu di dalam syariat diajarkan. Sehingga ada khilaf baina ulama. Berobat itu wajib atau tidak wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa? Berobat itu adalah wajib. Perintah Nabi kok. Perintah Nabi. Tadawu bil halal. Berobatlah kamu dengan sesuatu hal yang bernilai halal. Itu Nabi yang bilang. Ya. Berobat itu wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan berobat itu memang wajib. Tapi harus ke dokternya itu yang tidak wajib. Karena mencari obat itu macam-macam. Cuma kalau saya lebih setuju tadi. Kenapa? Sesuai dengan akidah kita. Berupaya. Jadi berobat. Nah niat berobat itu bukan i'tiqad. Apa? Dia inilah yang nyembuhkan. Ya. Dia inilah yang nyembuhkan. Cuma kadang-kadang kita ini kan cocok tidak cocok. Apa? Padahal obatnya sama. Ya. Cuma karena beda dokter tadi. Aku ke dokter itulah yang cocok. Ya. Padahal obatnya sama. Yang nyembuhkannya juga sama. Allah. Cuma apa yang buat beda? Bisa jadi dokter ini diagnosanya lebih teliti. Ya. Bisa jadi dokter ini lebih enak diajak curhat dan ngobrol. Ala kulli hal, ini poin yang pertama. Sesuatu yang membuat dunia itu lengket, bahkan maksiat itu lengket dalam diri kita kalau sudah menjadi nilai apa tadi? Keyakinan. Ya, sudah menjadi nilai keyakinan yang mendalam dalam diri kita. Nah, nilai keyakinan ini sekali lagi tidak salah kalau tempatnya tidak salah. Akan menjadi salah ketika menempatkannya pada tempat yang salah. Yang kedua, hal yang membuat sesuatu itu menjadi lengket min tariqil hubbi wasyagaf, dari jalan cinta, dari jalan jatuh cinta. Nah, kalau sudah cinta maka benernya nuji wong tuh ngerasik tai kucing rasa coklat. Wah, malah galak nian susah satu hari. Makanya kata wong tuh ada beberapa hal yang kalau kita ajak ngomong sulit. Salah satunya apa?
pemuda yang sedang jatuh cinta. Nah, kalau tidak salah kemarin aku kasih contoh. Qais. Qais itu yang disebut dengan Majnun. Naksir sama perempuan namanya Laila. Maka disebut dengan Laila Majnun. Laila itu kalau nak tahu bukan betino cantik. Betino berkulit gelap, rambut keriting. Ya. Sampai bapaknya tuh ngomong, "Oi, Qais, ndak nengok kau betino itu. Ndak baca, akulah jatuh cinta." Nah, kalau sudah jatuh cinta inilah yang repot. Ada sebuah syair Imam Syafi'i berkata, "Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya." Mata itu kalau sudah cinta, apapun yang buruk jadi baik. Tapi kalau sudah benci, apapun yang baik jadi buruk. Pokoknya Pak Pendi kalau bahasa gitu, menla agam tulah. Tapi meledak agam tulah. Tetangga rajin ke masjid, dia tuh baik, rajin ke masjid. Ke masjidnya dia tuh nak nyari muka baik. Ya, itu meledak agam. Dia tuh, masya Allah, sama tetangga baik. Banyak modusnya dia tuh. Lah, salah kalau pokoknya wong. Padahal yang dibuatnya tuh apa? Baik. Sama lah Cak Pak Hari lagi dak agam dengan bininya. Masakan itu dak lemak kalau. Ya. Contoh Pak Hari, contoh. Ya. Contoh baik. Kita kalau nengok wong yang tidak kita agami, pakai baju apa be? Luat kita nengoknya. Neman, baju koneng. Contoh. Dan besok dia pakai baju hijau. Wow, hijau loh. Kemarin kuning, ini hijau. Besok berubah lagi bajunya biru. Dia Mang Fitri itu baju biru. Contoh, mana ada agam? Ya? Nengok, ya, baju kotak-kotak, cak kotak amal. Dem lengkap wong ini meledak agam ini payah. Ya. Semua yang baik jadi buruk. Nah, ini kalau kita tepatkan kepada yang tepat, contoh. Kita cinta dengan Al-Quran sama Sunnah itu cinta nih, cinta mati. Letaknya di mana? Sekalipun sulit, ringan. Ya, sekalipun apa? Sulit, ringan. Contoh, berdeman, sholat 5 waktu nih. Ini perintah Allah. Aku menolak Allah yang perintah, ringan. Tuh, 5 waktu. Cuma diminta 5 waktu berat. 5 waktu. Ya. Seperti wong yang diperintah oleh pacarnya. Karena sudah jatuh cinta nian. Makanya dia bilang. Dek, pokoknya kau yang nyuruh. Petir, badai, hujan deras. Kulewati kalau pokoknya. Kau yang minta. Kemarin ngapa dak ke rumah? Gerimis. Lah, petir, badai, lewat. Kemarin tidak ke rumah ngapa? Gerimis. Berarti mudi itu. Ya. Itu contohnya. Kau lagi jatuh cinta, hujan deras, gerimis. Gerimis, tidak, hujan. Ini istilah Zainuddin MZ. Begitu juga orang kalau cintanya benar dengan Nabi, puasa Senin Kemis ringan. Ya. Sholat tahajud ringan. Sholat duha ringan. Wirid habis sholat ringan. Ya, apa lagi? Baca istighfar 70 kali dalam sehari ringan. Ringan kalau sudah cinta. Seperti kenapa anaknya Sayyidina Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar bin Khattab setiap hari bersedekah. Karena yang dicintainya bukan dunia, Allah. Maka dia mengeluarkan hartanya ringan-ringan baik. Contoh bela. Ini Pak Yul, Pak Hari, Mang Rosik, Pak Pendi ngeluarin duit untuk anaknya ringan. Berapa nak jajan? Yuk. Coba kalau anak tetangga. Belum tentu. Kenapa? Karena sudah cinta. Ya beli sepatu. Ayo ada duit. Beli. Ringan ngeluarinnya. Walaupun agak mikir. Sepatu kau baru terus.
Kayak sepatu udah 7 tahun besol-sol nih lah. Ringan. Sesuatu yang kalau memang agam, ya. Nah, tinggal kita ini kemana meletakkannya. Wa alamatuhu al-ithar min ghairi tawaqquf wala illah. Orang kalau sudah cinta pasti berbuat itu tanpa alasan. Pasti berbuat itu satu tidak berhenti-berhenti, yang kedua tidak kate alasan. Orang kalau sudah cinta tidak kate alasan. Tidak kate, "Kenapa kau senang dengan dia?" Tak tahu. Pokoknya aku senang dengan dia. Coba tengok dia tuh. Caknya tidak boleh cantik-cantik nian. Tidak usah ngato-ngato, mana aku tinju pala kau. Wah, mana cintanya tuh jangan main-main, ngajak belago pokoknya. Maka jangan heran. Sahabat Nabi waktu perang Perang Uhud, ada seorang wanita, aku supo namanya. Sahabat Nabi seorang wanita, sahabat Nabi wanita namanya. Ya, ketika perang Uhud, nengok Nabi nak ditebas, betino ini melompat, luko badannya, nak dipanah, melompat lagi, ngapo? Menjadi perisai Nabi. Padahal Nabi tidak minta. Berarti betino ini sahabat Nabi melakukan sesuatu hal yang, mohon maaf Pak Taufik, tidak diperintah oleh Nabi. Kalau wong sekarang pasti nyebutnya ini sahabat Nabi paling bid'ah. Loh, Nabi tidak minta dia jadi perisai. Tapi karena jadi cintanya, dia tahan menjadikan badannya jadi perisai. Sampai-sampai selesai perang Uhud, betino ini punya luko kena pisau perang tadi, pedang perang tadi. Pedang perang ini, mohon maaf, jangan samakan dengan pisau pisau dapur. Ya, ini pedang baja. Kalau robek tuh nggut ke tulang-tulang ini nih. Terus punya 20 sayatan pedang untuk membela Nabi. Pas Nabi selesai diobati, Nabi nanya, "Mana sahabiah tadi, perempuan tadi?" "Di tendanya ya Rasulullah. Sedang Sedang merawat dirinya." Jadi perempuan tadi di tenda tapi tertutup, Nabi tidak tengok. Ya. Pas dirawat, dibalut, Nabi datang. "Assalamualaikum." Tapi Nabi tidak masuk tenda, di luar dengar suara Nabi tadi, tegak langsung. Ya, jahitan yang baru dijahit tadi terbuka lagi. Tuh, saking cintanya dengan Nabi. Itu orang kalau sudah cinta tuh nyawa dinjo. Gitu loh. Cuma cintanya harus ditaruh yang Sayyidina Bilal. Semenjak Rasulullah wafat, dia minta izin sama Sayyidina Abu Bakar untuk tidak tinggal di Madinah. Dia tinggal di Syam. Satu malam mimpi, "Jafaitani ya Bilal, jafaitani ya Bilal. Engkau sudah tidak ada lagi rindu kepada aku, wahai Sayyidina Bilal." Nengok Nabi ngomong cak itu, terkejut bangun. Selesai sholat subuh langsung berangkat menuju Madinah. Masuk kota Madinah tuh, tetesan air mata tuh dari mulai setetes sampai deras. Kenapa? Terbayang muka Rasulullah berjuang dalam sampai di kuburan Rasulullah. Tidak sempat lagi ngucap salam, Pak Yul. Langsung meluk kubur Rasulullah itu cak budak kecil, yataghabbar biturab bergemul-gemul, berdebu-debu. Itu orang kalau sudah cinta. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan secara fikih, kalau kita nyentuh nisan kubur, niat mengagungkan kubur, makruh. Tapi kalau kita nyentuh tanpa sadar, rindu, contoh, yang rindu dengan wong tuanya ketika nyampe di kubur langsung mencium peluk, bukan mentazim, tapi rindu dengan orang yang ada di mana? Di dalam kubur. Sebagian ulama tidak menghukuminya apa-apa, karena itu ungkapan ungkapan rindu. Sama seperti Wak Pendi mungkin punya baju wong tuanya, saking kangennya dicium baju wong tuanya. "Mbak, aku rindu
Semoga Allah mengampuni dosamu. Tidak apa-apa. Karena itu ungkapan apa? Rindu. Gitu. Ungkapan apa namanya? Sebuah cinta. Kita punya sarung mak kita yang sudah meninggal. Dicium. Itu adalah sesuatu ungkapan cinta. Nah maka sekali lagi. Akan menjadi lengket dalam diri ini. Apa caranya tadi? Cinta. Nah cinta ini jangan ditaruh yang salah. Taruh pada cinta yang benar. Gitu. Ya. Seperti bapak-bapak mencium kening anaknya. Itu kan bukan karena nafsu. Karena cinta. Karena kasih sayang. Beda kalau Pak Yul nyium kening bininya. Lengkap. Rindu, cinta, nafsu ada. Apalagi 4 hari lagi tidak ketemu. Dem. Ya. Tahu nian pahami itu. Nah, baru yang ketiga. Yang membuat sesuatu menjadi lengket. Itu apa? Mintori kisyahwah. Jalan apa? Jalan syahwat. Karena kalau sudah nafsu, sudah kepengen, ini yang akan membuat seseorang itu menjadi apa? Kalap, menjadi lupa, ya, menjadi apa? Hilaf kalau jiwang kita. Kalau sudah apa? Terlalu apa? Ngikutin apa? Hawa nafsu, tidak lagi terpikir apa namanya? Konsekuensi yang akan dia apa? Diterima. Wah, bukan main. Kalau sudah apa? Kalau sudah masuk dalam syahwat itu, ya Allah, apa namanya? Apa? Manusia bisa menjadi apa? Menjadi lupa. Ya, sebagai contoh lah. Jangankan kelas kita, Wak Pendi. Kelas antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Tapi ingat, kita jangan menganggap Nabi Yusuf ini syahwatnya seperti syahwatnya Zulaikha dengan siapa? Nabi Yusuf. Zulaikha itu saking syahwatnya nengok Nabi Yusuf, tidak tertengok lagi dia ini budak atau bukan. Tidak tertengok lagi bakal dicemooh atau tidak. Makanya saking nak nunjukkan Zulaikha kepada betino-betino yang ngomongi dia jatuh cinta dengan apa? Yusuf tadi, dipanggilnya betino-betino itu, diinjuknya apel, disuruhnya megang pisau siko. Keluar Nabi Yusuf, ini bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf masuk lagi, mereka baru sadar kalau jarinya terpotong-potong. Tuh, kalau sudah kalap dengan syahwat. Ya itu contohnya. Tapi kalau masih bisa mikir, sepatu ini bagus, cuma mahal nian. Nah, itu belum syahwat ego itu berarti. Ya. Tapi malah aida nih, mumpung ada duit laju kelak. Nah, itulah kena tuh. Lah kena tuh. Tidak lagi mempertimbangkan manfaatnya apa tidak. Tapi kalau masih mempertimbangkan, ya, masih mempertimbangkan manfaatnya efisiensinya, itu apa namanya? Belum kenonian syahwatnya. Ya. Tapi malah apa namanya? Marosik lah hilang apa? Hilang akal, lah tidak terpikir lagi, kena tuh syahwatnya. Nah, hati-hati. Karena apa? Syahwat ini ya. Syahwat ini tidak bisa diletakkan kepada yang baik. Kalau tadi masih apa tadi yang pertama tadi? I'tiqad, keyakinan. Masih bisa diletakkan. Kalau pada yang baik jadi baik. Yang kedua cinta. Masih kalau diletakkan kepada yang baik, baik. Kalau yang syahwat berarti baiknya. Ya, karena sholat pakai syahwat tidak baca. Mentang-mentang lagi syahwat sholat subuh 7 rakaat, tidak kena. Ya, tuh. Karena yang namanya kebaikan dua, keyakinan atau rasa cinta. Tapi kalau sudah syahwat ini sudah. Kalau sudah syahwat itu apa? Mengalahkan akalnya. Ya.
Nih. Wa alamatu at-talab bita'allul wal maili bitarassul. Yang namanya syahwat itu apa? Apa namanya? Mencarinya dengan apa? Bita'allul. Apa bita'allul itu? Walaupun luka-luka dicari. Gitu loh. Wal maili bitarassul. Apa maili bitarassul? Condongnya tanpa batas. Pokoknya kapan lendak, ya, tidak lagi pakai pertimbangan. Tuh kalau sudah syahwat. Seperti Fudail bin Iyad, karena naksirnya dengan perempuan, tidak ditengok lagi betina tuh bini wong atau tidak, pokoknya itu kalau sudah syahwat. Tapi kalau yang pakai syahwat, apa contoh yang pakai apa? Yang masih mencari mana yang halal, cak mana akadnya dihalali, itu syahwat yang diperbolehkan. Makanya kalau berbicara syahwat ini, semua kita kepengen baju, ya, pengen baju. Tapi ditengok nih baju nih harganya mak mano, berlebihan atau tidak. Itu bukan syahwat namanya, irodah namanya. Apa namanya? Keinginan. Karena kalau sudah syahwat itu lain. Apalagi yang model Pak Arya galak COD itu. Tidak nengok lagi. Dia kalau yang COD sudah banyak dipesan. Ya kan? Tahu-tahu, ada 10 COD. Si kok COD 100.000. Setelah 1 juta. Lupa dia tadi. Maka hati-hati dengan COD itu. Ya. Menipu. Tapi kalau beli nian kan terasa ngeluarin duit. Kalau yang COD itu, tahu-tahu, tuh kapan tertawa cak itu berarti yonian nih korban. Langganan saya. Mungkin. Ya. Jadi hati-hati COD itu salah satu trik supaya uang belanja merasa tidak berat. Kagak gampang, barang datang kayak baru bayar. Pas ditengok, la ilaha illallah, aku COD 10 kok bini aku 10 kok pula. Nah lah 2 juta, aman nasi kok 100.000. Ya, kalau Sak Yunus saknya tidak COD. Dia COD-nya tukang urut karena sering ngurut. Ya. Nah, fa in kana mukhalitan bil haqiqan al hukmu lahu. Ya ini masih benar juga kadang-kadang. Ini kalau kata Syekh Ahmad Zarruq. Kalau bercampur dengan kahak masih jadi hukum. Tidak jadi syahwat namanya. Jadi apa? Jadi irodah tadi itu. Ya. Nah, tapi kalau tidak pakai yang hal benar, hati-hati. Hati-hati. Maka Pak Taufik, ya, kalau lagi kepengen nak nambah betino, nikah. Nah, cuma berisiko. Ya. Nikah. Bahaya nih. Suara nih nyampe ke rumah bini Pak Taufik. Ya. Nah, itu nikah. Ya enggak? Nah, jadi inilah tahu apa ini. Kau ini awak rumah awak dekat sinilah, ya. Nah, jadi ini 3 hal ini yang membuat sesuatu tadi apa? Lengket dalam diri, ya. Nah, 3 ini kita pertimbangkan, hati-hati. Nah, kita terima kasih sama Syekh Ahmad Zarruq. Kenapa? Ini kadang-kadang jadi pertanyaan kita. Ya Allah, alangkah beratnya melepas diri dari dosa. Alangkah beratnya ya Allah melawan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, tengok 3 hal ini. Kira-kira yang mau kita lepas ini sudah jadi i'tiqad atau jadi cinta atau jadi syahwat. Karena kita nak tahu dulu penyakitnya apa. Makanya kenapa Allah syariatkan sedekah? Di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili karangan Said Muhammad Alwi Al-Maliki, sedekah itu ilaj. Apa ilaj? Obat. Supaya dengan sedekah tadi apa? Cinta kita dengan dunia lepas gitu nah. Mulai dari berapa? 2.000, 1.000, 5.000, ya. Yang seperti yang saya contohkan, sering saya sebutkan cerita Habib Syekh. Habib Syekh itu selalu bawa duit 2.000-an, 5.000-an. Untuk apa? Ini, karena mungkin beliau melatih dirinya. Nah, 5.000. Kalau yang agak tua dikit, dinjuknya 15.000. Anak-anak panggil sini 5.000, 5.000, 5.000. Kenapa? Ingin melepaskan dirinya dari apa? Cinta dengan harta. Kita sholat di masjid ini, yang jalan ke masjid, itu sedang melepas dirinya. Ya. Melepas diri. Yang rajin sholat, apa-apa minta dengan sholat.
Supaya apa? Supaya melatih diri i'tiqadnya hanya minta dengan siapa? Allah. Walaupun caranya kage ketemu dengan tetangga juga. Ya. Karena kita ini manusia tidak mungkin lepas dengan apa? Tawasul. Apa tawasul itu? Berwasilah satu sama lain. Walaupun maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetap pertolongan Allah itu akan datang dari siapa? Makhluk Allah juga. Ya Allah. Ya, contoh, kalau ada yang punya hutang, ini pernah terjadi. Di Saudi ada seseorang yang lagi nangis. Ya Allah, aku ini terlilit hutang, ya Allah. Kebetulan di belakangnya tuh wong kayo. Doanya ini tidak sadar, kedengeran dia. Ya, habis dari sholat, wong kayo tadi bantu. Maka besok Pak Taufik doa di sini kalau lagi utang agak kuat dikit. Siapa tahu didengar oleh tetangga yang mampu. Nah, yang repot kalau tetangga dengar sama-sama punya hutang pula. Berdoa pula dia, ya Allah, aku sama dengan Pak Taufik, ya Allah. Ya. Aku sama dengan Pak Taufik. Nah, itu contoh. Karena kadang-kadang rizki kita tidak tahu. Rizki itu tidak bisa di program-program. Itu namanya min haitsulah. Ya, mungkin doanya tulus. Makanya Allah datangkan, detikkan siapa? Detikkan orang hadir. Mungkin bisa jadi wong kayo itu jarang-jarang pula sholat di situ. Karena dia tahu kalau sering pula dengar yang cak ini. Kan gitu. Mungkin dia ini jarang-jarang sengaja oleh Allah datangkan hari itu untuk menyelesaikan masalah dirinya. Ya, tuh. Jadi kita ini robah i'tiqad kita tuh apa? Ista'inu bis salat, ista'inu bis sabri was salat. Tanamkan dalam keyakinan kita. Walaupun memang ujung-ujungnya pasti Allah tuh nunjuk bantuan lewat siapa? Lewat makhluknya juga. Ya. Jarang-jarang, bukan jarang-jarang, ya. Jarang-jarang seperti Sayyidah Maryam, makanan datang dewek pucuk meja. Sayyidah Maryam itu kan makanannya datang dewek pucuk meja. Ya, bukan dari hasil mana-mana, datang dewek murni. Makanannya bukan dari manusia, makanannya murni dari Allah. Karena kalau dari manusia macam-macam, ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Apalagi Sayyidah Maryam kan cantik. Coba kalau datangnya makanan tuh dari kiriman tetangga yang bernama Pak Yul. Modus lah itu. Ya, makanya Nabi Zakaria ketika masuk, dari mana makanan ini? Minallah. Maryam jawab. Coba kalau Sayyidah Maryam jawab, dari Mang Pitri. Modus. Ya, modus. Ya, baiklah. Ini saja kajian kita. Mohon maaf, Fahmi hanya membacakan nasihat, bukan memberikan nasihat. Karena sejatinya sama-sama menasehati diri saya sendiri, ya. Maka kita ngaji ini lewat kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang mereka telah mengamalkan ilmunya. Kalau Fahmi hanya sebuah tip yang berbunyi menyuarakan suara ulama itu, ya. Jadi mohon maaf kalau yang aku ceramahkan ini mungkin tidak sesuai dengan amalan aku. Tolong mandangnya Fahmi itu cuma sekedar tip saja mensuarakan suara ulama. Maka Fahmi ngajak kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan paling tidak, kalaupun tidak kena 100%, adalah cak 5%-nya, 10%-nya jadilah. Mudah-mudahan ini sebagai gerbang awal kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa. InsyaAllah pertemuan besok Selasa kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari hikmah yang ke-13, ya. Pelan-pelan belajarin, tidak baca dia buru-buru, ya. Karena apa? Setiap maknanya punya arti nak kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan panjang umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan keyakinan yang ada dalam diri kami ini keyakinan hanya terhubungkan dengan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ajarkan kepada kami
Bagaimana melepas diri dari keyakinan-keyakinan yang selama ini mengikat kami lari daripadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tanamkan kepada diri kami sebuah rasa cinta yang kami tujukan hanya untukmu, ya Allah. Karena selama ini, ya Allah, rasa cinta ini sering diarahkan kepada selainmu, ya Allah. Ya Allah, sedikit demi sedikit jadikan rasa cinta ini, ya Allah, beralih mencintaimu karenamu dan hanya untukmu, ya Allah. Ya Allah, betapa syahwat ini besar untuk kepada makhluk-makhlukmu, ya Allah. Bahkan syahwat ini sering kami letakkan kepada hal yang bernilai dosa, bernilai maksiat. Tolong jadikan syahwat ini, keinginan ini, ya Allah, sebuah iradah untuk melakukan ibadah, ya Allah. Untuk melakukan ketaatan kepadamu, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, di perjalanan umur kami ini, ya Allah, mulai dari kami masa muda sampai saat ini kami tua dan menjelang kematian ini, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, ya Allah, semakin lebih baik, semakin punya nilai di pandanganmu, hambamu yang bertakwa. Rabbana ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.